silahkan ya kepada teman-teman muslim, mari, yuk tunjukkan performa terbaik kalian ketika kalian bahas agama kami juga nih mau bahas agama kalian. Tapi kalau kami kan tidak fitnah, kalau kalian fitnah terus. Fitnah kalau kalian itu. Contohnya apa? Contohnya yang dilakukan oleh Abdul Somad. Fitnah, memfitnah katanya di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya kan? Di situ dikatakan dinubuatkan kedatangan Muhammad, fitnah. Ya kan? Adi Hidayat juga bahas Bible, fitnah. Bahkan Departemen Agama Republik Indonesia melakukan fitnah dengan menafsirkan surat An-Nisa ayat 157 ditafsirkan menurut Bible. Oh, ini kerjaan orang Islam. Ketika orang Islam bahas agama orang lain, namanya dakwah. Tapi ketika orang lain bahas agama orang Islam, namanya penistaan agama. Bayangin teman-teman kalau orang Kristen boleh berapologet juga. Boleh membahas agama orang Islam juga. Bayangin. Pasti orang Islam akan habis. Yang percaya Islam tinggal 2 orang, Abdul Somad sama Adi Hidayat. Iya, kalau orang Kristen boleh bahas agama Islam seperti orang Islam yang bebas bahas agama Kristen, saya yakin agama Islam punah. Undang penistaan agama. Iya, undang-undang penistaan agama itu salah satu fungsinya adalah supaya agama Islam tidak dibahas agama orang lain. Iya. Coba kalau agama Islam bahas agama orang lain. Kalau agama Islam bahas agama orang lain. Semua mendukung teman-teman. Mendukung semua. Ya, dikawal, ya, diberikan fasilitas. Contohnya siapa? Contohnya orang ini nih. Ini contohnya. Seorang ulama asal India. Nih, kalau agama Islam, bahasa agama Kristen namanya dakwah. Contohnya ini. Dikasih fasilitasnya. Jangan salah Anda. 40.000 orang muslim diundang di Stadion Patriot Bekasi. Untuk membahas apa? Membahas agama Kristen. Gimana? Agama Kristen yang dibahas. Bahkan dia men-challenge itu. Men-challenge. I challenge every. Ada ini. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia. Ditantang sama dia dari Stadion Patriot Bekasi itu di Indonesia. Coba kalau ada pendeta, saya tantang seluruh orang Islam. Wah, selesai. Langsung Anda meninggal. Itu teman-teman. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ketika orang Kristen bahas agama Islam namanya penistaan. Begitu. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Mau berapa saya tunjukkan kepada kalian ketika orang Islam bahas agama Kristen? Nih, mau saya tunjukkan, mau saya tampilkan. Nih, contoh misalnya lagi nih. Nih, biar saya tunjukkan kepada kalian. Ini kan banyak juga orang-orang awam nih yang baru-baru datang nih. Nih, ini contoh ketika Zakir Naik ya diundang. Yang undang siapa? Nggak main-main. Wapres langsung, wakil presiden, saudara-saudara, wakil presiden. Alat negara, ya teman-teman ya. Ya, kepala pemerintahan, wakilnya mengundang seorang penceramah Islam datang ke negeri kita. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Coba bayangin kalau misalnya wakil presiden sekarang mengundang Christian Prince ya di Stadion Gelora Bung Karno. Saya tantang seluruh apa yang terjadi.
Makanya saya bilang teman-teman, kenapa Edis TV, kenapa kamu mengadakan acara seperti ini? Supaya saya bersuara, menyuarakan keadilan. Keadilan. Seandainya umat Islam dibebaskan, karena umat Islam dibebaskan membahas agama orang lain, kenapa kami orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Kenapa dibilang penistaan agama? Lantas bagaimana dengan ulama Anda yang membahas Bible? Mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil Yohanes. Saya akan menunjukkan di dalam Injil bahwa Yesus tidak disalibkan. Di Indonesia kejadiannya. Kalian mana tahu yang kejang-kejang mana tahu orang kerja kalian nonton ngadu ayam kok. Kalian taunya marah-marah aja, taunya kalian menyalah-nyalahkan saya. Ini acara apa kayak begini bang, kok memecah belah? Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi. Saya ini sebagai seorang Kristen yang peduli dengan iman saya, yang peduli dengan saudara-saudara saya. Disesatkan oleh orang-orang seperti Jakar Turun ini. Saya tanggapi Pak Zakir Naik. Yesus kami tidak menubuatkan nabi seperti Muhammad. Karena apa? Kelakuannya Muhammad itu. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Muhammad nyuruh manusia minum air kencing. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Muhammad kena sihir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kenapa Anda menjelek-jelekkan Yesus kami, menubuatkan orang kayak Muhammad? Ketika saya bilang gitu, kenapa kalian marah? Kan yang saya bilang betul semua. Apa salah? Coba tunjukin di mana yang salah saya bilang itu. Bahwa Muhammad seperti yang saya katakan itu. Kena sihir. Menikahi anak di bawah umur. Di mana? Di mana fitnahnya saya coba? Ketika saya bilang gitu, kalian jangan marah. Karena yang saya bilang benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalian fitnah Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi. Membenarkan nanti datang Nabi yang meneruskan ajaran saya. Meneruskan dari mana? Itu loh. Saya hanya berpesan begitu. Supaya apa? Pihak-pihak terkait, ya, Kapolri, ya kan? Ketua DPR. Supaya apa? Supaya mengambil tindakan. Gimana kalau kita membuat kesepakatan, mufakat kita semua, sepakat. Untuk yang Islam jangan bahas agama Kristen. Supaya orang Kristen tidak merespon. Karena kalau orang Kristen ngerespon, kalian kebakaran jenggot. Gitu loh. Ketika orang Kristen menanggapi, kalian panas, kesurupan, kesetanan. Bukankah kita punya hak yang sama di mata hukum? Gimana sih kalian ini? Saya menyuarakan loh, saya suarakan keadilan. Ayo kita hidup tentram, kita hidup damai, urus agama masing-masing. Jangan kau bahas-bahas agama Kristen. Nanti kau dibahas agamamu, kau kejang. Ayo, coba nih. Bagaimana nih? Nih, saya tunjukkan siapa-siapa nih. Misalnya nih, saya tunjukkan lagi orang-orangnya nih. Nih, misalnya nih. Dondi sama Irina Handono. Coba tuh. Bebas mereka. Bikin podcast mereka. Membahas agama Kristen. Bahaslah Paulus. Katanya Paulus mengarang-arang kekristenan. Paulus membuat Yesus jadi Tuhan katanya. Enggak apa-apa mereka bilang gitu. Tapi gimana kalau saya balik, gimana? Saya balik. Tapi kalian jangan marah. Ketika kalian bikin podcast tentang agama Kristen, saya tanggapin. Ditanggapin ngamuk. Nih, kurang bagaimana lagi nih? Saya kasih contoh-contohnya banyak contoh-contohnya nih. Misalnya ini, bagaimana orang Islam kalau bikin kajian nih.
Ini ada bannernya nih. Kelihatan kan bannernya ditancepin ke tanah tuh. Lihat tuh. Ini di pinggir jalan dipasang. Benarkah Bible dipalsukan? Kajian obrolan para mualaf. Lihat itu. Ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin, benarkah Quran dipalsukan? Oh, kalau tulisannya benarkah Bible dipalsukan, polisi nggak ada. Hilang, polisi hilang. Satpol PP juga nggak kelihatan. Ulama, ya kan? Ormas nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Anggota DPR apa nggak kelihatan. Karena apa? Karena wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Tapi coba kalian bikin. Benarkah Quran dipalsukan? Waduh, aduh, aduh, aduh. Langsung datang Kapolda, Kapolres, Satpol PP, Ormas, Ormas kagak. Langsung dibilang, ini banner memecah mengoyak persatuan. Nah, itu langsung itu. Orang ini tidak layak masang seperti ini. Masa dibilang benarkah Quran dipalsukan? Maksudnya apa? Apa maksudnya mengatakan demikian? Ini Anda ini mengoyak persatuan. Tuh, kalau tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Gitu. Ini kan udah terjadi terus-menerus, teman-teman. Ini berulang-ulang terus kejadiannya. Halal darahmu. Ayo, silakan yuk. Naik. Saya itu cuma pengen apa loh. Ayo kita hidup tentram dan damai. Ya kan? Mari urus agama masing-masing. Tapi kalau memang mau bahas agama, mau diskusi agama, ayo. Saya turuti juga. Tapi ketika nanti saya buka-buka fakta tentang Muhammad, kamu jangan kejang-kejang. Jangan marah-marah. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Nara Collection.